Selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan multi farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang pagi hari ini kita kembali di dalam rubrik keseharian urban farming, yaitu apa yang saya lakukan sehari-hari di dalam kegiatan urban farming saya. Nah, pagi hari ini saya melihat tanaman basil saya ini sudah rimbun, sudah membesar. Karena itu menurut saya ini adalah sudah waktunya tanaman basil ini untuk di stek ulang. Tadinya saya memiliki beberapa tanaman basil yang ukurannya lebih kecil, namun sudah menjadi bagian dari, katakanlah, bonus untuk teman-teman yang memesan instalasi hidroponik di bulan ini. Nah, sahabat semua, kalau kita lihat dari dua tanaman basil ini itu sudah sangat besar, sangat, katakanlah, rimbun, dan akarnya sangat kuat. Akarnya sangat kuat, batangnya juga sangat kuat. Jadi ini adalah sudah merupakan momen yang tepat untuk saya menyetek tanaman basil ini. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan ini dulu nih teman-teman. Ada rock wool yang sudah saya lembabkan, saya basahkan, dan tentu juga kita sudah mempersiapkan gunting tanaman untuk menyeteknya. Nah, mari kita stek tanaman basil kita. Nah, ini coba ambil yang ini. Wow, akarnya sudah begitu besar, panjang. Nah, nih coba teman-teman lihat ya, akar basilnya ya oke lah, masih bagus. Dan lihat nih, wih, rimbun banget ya. Kira-kira teman-teman kalau dapat tanaman basil sebanyak ini mau dijadiin apa nih? Kabarnya sih tanaman basil ini cocok ya buat hidangan-hidangan ala-ala Eropa, ala-ala Barat begitu, untuk spaghetti, untuk kemudian saus-sausan yang pakai keju-kejuan itu, katanya aroma basil ini bisa meningkatkan cita rasa. Nah, kembali, ini adalah sebuah keseharian yang ingin memberikan tips buat teman-teman untuk menyetek basil. Nah, ini sih sebetulnya, katakanlah, betul-betul sangat banyak yang bisa dihasilkan dalam satu tanaman basil ini. Saya ambil contoh deh, saya coba ambil satu batang dulu aja ya teman-teman. Ini saya punya batang yang cukup panjang dan banyak calon yang bisa di stek di sini. Saya coba ambil saja satu-satu sini ya teman-teman ya. Saya coba gunting di sini, ya jatuh. Nah, ini saya balikan dulu ke tempatnya supaya nanti tinggal dilanjutkan. Oke, nah ini tanaman yang tadi sudah saya stek. Tanaman yang sudah saya stek ini, nah kalau teman-teman lihat basilnya sudah sampai berbunga seperti ini. Nah, teman-teman semua, setiap ruas tanaman yang bisa di stek itu betul-betul bisa berpotensi untuk menjadi tanaman baru. Katakanlah teman-teman bisa melihat ini nih, dari yang sudah saya potong sampai kemudian ada ruasnya seperti ini sudah bisa jadi satu tanaman sendiri. Maka biasanya saya akan memotong lagi di sini nih teman-teman. Ya, saya akan potong lagi di sini. Nah, ini sudah jadi satu calon tanaman basil seperti ini teman-teman. Nah, ini yang kemudian saya tancapkan di rock wool. Saya coba angkat rock woolnya. Nah, ini rock woolnya saya langsung tancapkan saja di sini. Set. Nah, jadi deh satu calon tanaman basil. Nah, kita coba potong-potong lagi ya teman-teman ya. Apa deh, nanti agak berjatuhan. Nah, ini kebetulan batangnya tidak terlalu kuat, tetapi dia berpotensi untuk menjadi sebuah tanaman. Maka saya tidak ngambil satu ruas, tapi saya ambil dua ruas. Nah, ini satu. Nah, ini batangnya sangat kerasnya yang bawah sini, dan si daun ini sangat memungkinkan dia menjadi satu tanaman baru. Makanya saya akan potong di tengah sini. Nah, ini calon lagi nih teman-teman. Kita lihat lagi mana calonnya lagi. Nah, ini nih, 3 batang ini masing-masing setiap ruasnya, selama dia ada batang dan ada daunnya, itu adalah calon tanaman baru. Jadi saya coba ambil di sini, saya coba potong yang di sini nih teman-teman. Nah, karena batangnya basil ini cukup keras, nah ini sebetulnya bisa aja ditancap seperti ini. Cuma biasanya kalau terlalu rimbun begini, dia kurang responsif terhadap akar yang muncul. Jadi biasanya bagian bunganya ini saya ambil, saya singkirkan. Ya, silakan bergabung dengan teman-teman kompos yang lain. Nah, seperti ini teman-teman calon untuk batang yang berikutnya. Kenapa yang ini nggak diambil, Mas? Menurut saya yang ini batangnya masih terlalu lemas, jadi dia sepertinya tidak berpotensi untuk jadi tanaman.
lagi. Nah sekarang kita coba ambil bagian yang ini. Nah ini saya ambil di sini nih teman-teman, saya potong di sini. Nah bagian bunganya bagaimana? Bagian bunganya saya singkirkan. Nah udah, ini jadi calon tanaman basilnya yang ini. Nah lihat nih teman-teman, tadi kan ada bagian pangkal ya, bagian pangkal yang punya daun sendiri dan dia juga nyambung ke atas. Ini gimana biasanya? Biasanya saya ambil potong di sini. Nah ini jadi satu calon tanaman. Hebat ya tanaman itu ya, modelnya seperti ini dan dia bisa kemudian jadi satu calon tanaman. Nah ini bagaimana? Nah saya coba melihat dulu. Sepertinya kedua batang ini cukup lemas, tidak cukup kuat untuk menjadi calon tanaman baru. Jadi saya memutuskan saya akan ambil yang bagian berbunganya, lalu kemudian nah ini menjadi satu calon tanaman. Kita coba stek semua ya teman-teman ya. Ini saya stek. Gampang banget kan menyetek tanaman basil itu. Lalu kemudian yang ini lagi saya stek. Steknya seberapa dalam ya secukupnya aja sih teman-teman, yang penting dia tertancap dan tidak mudah goyah. Lalu kemudian ini lagi tancap lagi, dan kemudian yang ini juga saya tancapkan lagi. Nah seperti ini. Apakah harus kebalik atau sisi yang mana? Sebetulnya semakin teman-teman katakanlah menyeteknya, kan tadi ada batang, coba saya ambil contohnya. Saya ini ya, kalau saya kebalik nyeteknya begini, bagaimana yang daunnya ke bawah? Sebetulnya sih bisa-bisa aja, cuma kita mengikuti, katakanlah kan jalur akarnya sudah jelas dari bawah tuh. Nah kita ikutin saja bahwa yang bagian akarnya ya di bawah gitu. Sebenarnya bisa banget akan menjadi calon akar lagi di atasnya. Pokoknya tanaman itu hebat banget ya teman-teman. Dia adalah organisme yang betul-betul tidak kenal bunuh diri. Nah ini teman-teman, ini saya lagi kita tancapkan. Selesai deh. Nah bisa dari sini saya ternyata bisa punya, dari satu ruas yang tadi saya stek itu saya bisa punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 calon tanaman basil. Dan itu baru sebagian dari sekian banyak yang ada di sana. Nanti ini mau saya apakan belum tahu. Saya sih kepikirannya saya mau tanam aja di tanah karena ini akan sangat rimbun, dan kalau terlalu rimbun malah akan menghambat instalasi hidroponik di sini. Baik sahabat semua, itulah keseharian urban farming saya pagi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar kegiatan urban farming, boleh silahkan tinggalkan komen di bawah atau kemudian subscribe nih di channelnya Rumah Hijau Internet yang ada di berikut ini. Siapa tahu kemudian teman-teman bisa mendapatkan terus inspirasi seputar kegiatan urban farming yang saya lakukan sehari-hari. Karena urban farming adalah keseharian ya. Kalau keseharian saya nggak jauh-jauh dari mint, nggak jauh dari basil, ya memang karena itu yang tumbuh bagus di rumah saya. Makanya itu silakan share keseharian urban farmingnya teman-teman, siapa tahu bisa menginspirasi kita semua. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di keseharian urban farming yang lainnya. Bye bye.